से दूर I don't wanna marry you. Keep up, behind से दूर Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Yang terhormat Ibu Lestari Sinta Utami SSMA selaku dosen pengampu pada mata kuliah kita hari ini. Dan yang saya hormati teman-teman semuanya yang sudah datang pada mata kuliah kita hari ini. Puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat yang begitu luar biasa untuk kita semua. Dan juga tak lupa pula salawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Nah, teman-teman semuanya, pagi ini saya, Anissa Marhani, akan berperan sebagai moderator pada kelompok PN. Dan judul pembahasan pada presentasi kami hari ini adalah rute pelayaran dan perdagangan di Nusantara pada abad 16 sampai dengan 18. Nah, sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok PN, yaitu ada Rahmawati, ada Safitri Aryani, dan juga Dita Alvina. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu ada rute pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara atau Nusantara pada abad ke-16 yang akan dijelaskan oleh Safitri Aryani. Semoga teman-teman semuanya bisa menyimaknya dengan baik. Saya persilakan kepada Safitri. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan menjelaskan rute pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara Nusantara pada abad 16 sampai 18. Sejak awal Masehi, bangsa Indonesia telah terlibat secara efektif dalam pelayaran dan perdagangan internasional antara Eropa dan Cina yang melewati Selat Malaka pada abad ke-14 dan awal abad 15. Ada 5 zona komersial di Asia Tenggara. Pertama, Teluk Benggala. Kedua, ada kawasan Malaka. Ketiga, ada kawasan Laut Cina Selatan. Keempat, kawasan Sulu. Kelima, ada kawasan Laut Jawa. Selanjutnya, di sebelah ada peta di mana peta tersebut adalah rute perdagangan Asia internasional di Asia Tenggara pada abad ke-16 sebelum Malaka jatuh ke tangan Portugis. Sebelumnya kawasan Laut Jawa terintegrasi oleh jaringan pelayaran dan perdagangan sebelum datangnya bangsa Barat. Bahkan hingga saat ini, peranan Laut Jawa yang bukan hanya sebagai laut utama bagi Indonesia, tetapi juga merupakan laut inti di Asia Tenggara. Laut Jawa menjadi jembatan yang menghubungkan berbagai komunitas yang berada di sekitarnya, baik dalam kegiatan budaya, politik maupun ekonomi. Baik, selanjutnya akan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Safitri. Saya akan melanjutkan pembahasan dengan subbab yang sama, yaitu tentang jalur pelayaran. Nah, ya, daratan di sepanjang Selat Malaka telah menjadi titik-titik penting dan strategis dalam jalur perdagangan internasional. Jalur yang menghubungkan para pedagang mulai dari Jepang, India, hingga Timur Tengah. Kerajaan-kerajaan di lokal Nusantara silih berganti menguasai jalur ini sejak masa Sriwijaya dan Majapahit, sehingga Kesultanan Malaka lalu tiba pada maksud saya silih berganti dikuasai oleh Sriwijaya, Majapahit hingga Kesultanan Malaka. Lalu tiba-tiba pada abad ke-16, persaingan yang biasanya hanya melibatkan entitas politik lokal tiba-tiba dimasuki oleh kekuatan yang jauh dari Eropa Barat, yaitu kerajaan Portugis dengan semangat imperialisme dan semangat keagamaan yang mereka bawa. Nah, pada tahun 1511 mereka menaklukkan Kesultanan Malaka. Ya, pada abad ke-16 telah berkembang pula suatu pelayaran baru, yakni Asia Tenggara dan Amerika.
khususnya antara Manila dan Acapulco di pantai barat Meksiko. Nah, jalur perairan di Nusantara dapat dibangun dari lokasi kerajaan-kerajaan pribumi dan perluasannya. Samudra Pasai menduduki posisi penting di Selat Melaka, namun akhirnya harus mengalah pada Malaka untuk menguasai lalu lintas di Selat Malaka sendiri. Nah, kemudian digantikan oleh Aceh yang memiliki peluang bagus setelah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Nah, pembahasan tentang subbab kedua akan dijelaskan oleh saudara Rahmawati. Kepada Rahmawati, saya persilakan. Saya akan menjelaskan tentang hal yang perlu diketahui di rute pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara. Hal yang perlu diketahui di rute pelayaran dan perdagangan di Asia Tenggara pada abad 16 sampai 18 itu ada 4. Yang pertama perdagangan, pelayaran, rute, dan bandar-bandar. Saya akan menjelaskan tentang perdagangan terlebih dahulu. Perdagangan, cara berdagang pada abad 16 dan zaman sekarang itu berbeda. Jika ada kapal akan berlayar, maka mereka akan mengumpulkan modal untuk melengkapi dan menyediakan muatan untuk diperdagangkan. Contohnya para saudagar dan orang kaya. Jika ada kapal yang akan berangkat, mereka menitipkan uang atau barang kepada nahkoda kapal untuk dipakai sebagai modal dagang. Mereka terlebih dahulu mengadakan perjanjian uang atau modal itu biasanya dikembalikan menjadi 2 kali lipat. Apabila modal itu tidak dapat kembali, maka si peminjam harus menyerahkan anggota keluarganya, seperti anak-anaknya sebagai jaminan sampai hutangnya lunas. Tetapi kalau ada alasan yang masuk akal seperti kapal tenggelam, maka si peminjam tidak perlu mengembalikan hutangnya. Perjanjian itu ditulis pada daun lontar atau pada kertas Cina berwarna. Yang kedua, pelayaran. Pada abad ke-16, teknik pelayaran orang barat lebih berkembang daripada pelayaran kita. Kapal mereka lebih besar dan lebih maju. Tetapi teknik di antara orang Indonesia sendiri tidak sama. Ada yang sama sekali menggunakan cara alam, mereka berlayar menggunakan perasaan atau naluri. Dengan melihat bentuk awan, pantulan sinar matahari, warna dan jenis air laut, serta arus laut. Untuk menentukan lokasi dan arah pelayaran, mereka menggunakan tanda-tanda yang sudah disediakan oleh alam, seperti pulau, gunung, tanjung, teluk, dan sebagainya. Yang ketiga itu ada rute. Pada abad ke-16, bangsa Spanyol sudah menguasai Manila dan membuat rute pelayaran baru melewati Samudra Pasifik. Rute itu menghubungkan Manila dan Acapulco di pantai barat Meksiko. Pelaut-pelaut Spanyol lebih banyak berdagang di antara Filipina dan Cina dan menyukai sutra dan porselin dari Cina. Tetapi karena bangsa Spanyol juga mencari rempah-rempah, kapal-kapal Spanyol yang berlayar ke Ternate dan Tidore secara teratur, bahkan Spanyol mendirikan benteng di kedua daerah tersebut. Hubungan dengan Manila berlangsung selama hampir 60 tahun. Yang keempat, bandar-bandar. Bandar adalah tempat untuk berlabuh kapal-kapal dan wilayah kota perdagangan di sekitarnya. Tidak semua tempat yang terletak di tepi pantai atau muara sungai dapat menjadi bandar. Banyak hal yang menyebabkan bandar menjadi ramai atau sepi. Ramai dan sepinya bandar biasanya disebabkan karena faktor keamanan. Bandar yang sepi biasanya ada perampok. Karena hal ini, para pedagang tidak mau berlabuh di bandar itu. Bisa juga karena keadaan alamnya, sebab pelabuhan ini tempat beristirahat bagi kapal-kapal. Berbulan-bulan mereka di lautan luas yang dahsyat, diombang-ambingkan oleh ombak dan diterjang taufan serta dihadang bajak laut. Sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada model. Terima kasih kepada Rahmawati atas pemaparan materinya. Selanjutnya kita masuk kepada subbab ketiga, yaitu pengaruh yang timbul dengan adanya rute pelayaran dan perdagangan, baik dampak positif maupun negatifnya. Akan dijelaskan oleh saudari Gita. Kepada Gita, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengaruh yang timbul dengan adanya rute pelayaran dan perdagangan, baik positif dan negatif. Rute pelayaran dan perdagangan tidak hanya sebagai jalur
terjadi pertukaran budaya, agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi antara Asia dan Eropa. Sebagai gambaran, dalam menanamkan pengaruhnya di Nusantara, baik Portugis maupun Belanda banyak mempergunakan pola-pola konflik yang ada di Nusantara. Di samping itu, mereka juga membawa konflik-konflik mereka di Eropa ke wilayah ini yang kemudian juga dipergunakan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Dampak positif dan negatif letak Indonesia sebagai jalur perdagangan dunia. Adapun dampak positif yang pertama, letak strategis menyebabkan Indonesia mudah berdagang dengan negara lain. 2. Lokasi Indonesia yang dipimpin oleh 2 samudra. 3. Sebagai poros maritim dunia. 4. Letak yang strategis dan terdiri banyak pulau. Dampak negatif antara lain yang pertama, pengawasan teritorial yang sulit. 2. Sering terjadi bencana alam. 3. Sulitnya pengawasan keamanan dan banyaknya pintu masuk ilegal menyebabkan Indonesia rawan terjadi penyelundupan dan tindak kejahatan. 4. Munculnya berbagai penyakit. 5. Sirkulasi musim hujan dan kemarau mengakibatkan beberapa daerah kekeringan saat yang lain kebanjiran. Dan saya serahkan. Terima kasih kepada Rita atas pembukaan materinya. Baiklah teman-teman semuanya, telah kita simak bersama tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya kami akan membuka sesi tanya jawab bagi teman-teman yang ingin bertanya. Saya persilakan. Baik, perkenalkan nama saya Ilyas Dintiga. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya kepada kelompok ini. Pertanyaan ditujukan kepada kakak. Pertanyaan saya tadi kan ada salah satu dampak negatif, yaitu sering terjadi bencana alam. Itu maksudnya jalur pelayaran terbentuk berdampak ke bencana alam, maksudnya gimana? Bencana alam seperti apa maksudnya? Terima kasih atas pertanyaannya. Baik, selanjutnya ya yang belakang. Nama saya Rizky Laktar dengan ini dari kelompok 7. Pertanyaan ditujukan kepada Kak Maulana. Nah, jadi kan sudah dijelaskan dalam poin-poin kelompok atas sekalian bahwa dalam gambaran bahwa dalam menanamkan pengaruhnya di Nusantara, baik Portugis maupun Belanda itu sendiri banyak mempergunakan pola-pola konflik yang ada di Nusantara. Nah, terus mereka juga membawa konflik-konflik mereka ke yang dari Eropa ke wilayah ini dalam artian Nusantara, yang kemudian juga dipergunakan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Nah, pertanyaan yang ingin saya tanya yaitu pola konflik seperti apa yang dibawa bangsa Barat dalam artian Portugis dan Belanda itu ke wilayah Nusantara, dan juga konflik seperti apa yang digunakan oleh kerajaan-kerajaan di Nusantara. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk moderator. Perkenalkan nama saya Muhammad Abdullah, tim 22070605 kelompok 6. Pertanyaan saya berkaitan dengan seperti Ilyas yang bertanya tadi, di dampak negatif terdapat poin yang kedua, sering terjadi bencana alam. Nah, pertanyaan saya, bagaimana para pelaut menanggapi terjadinya bencana alam yang terjadi di Nusantara? Ada lagi? Nicholas. Satu lagi. Cepat. Ya, kami menampung satu pertanyaan lagi. Ada ya? Baik, perkenalkan nama saya Rika Resendiri, tim 2202. Saya dari kelompok 2. Di sini saya mau bertanya bahwa hubungan perdagangan antara sesama kerajaan di Indonesia itu terjadi karena faktor apa sebenarnya? Soalnya ini kurang jelas. Hubungan maksudnya Hubungan antara kerajaan-kerajaan di Indonesia di Nusantara banyak itu karena faktor apa?
apakah selain dari perdagangan itu ada faktor lain? Oh. Terima kasih. Baik, terima kasih pada teman-teman semuanya yang sudah bertanya. Mohon izin kami akan mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Saya serahkan kepada kelompok yang presentasi pertama tadi. Terima kasih, Pak. Oke, semoga menjawab jawab. Baik teman-teman semuanya, kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi yang sudah ditanyakan. Pertanyaan yang pertama akan dijawab oleh Safitri. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari adik Alia, yaitu hubungan antara kerajaan di Nusantara terjadi karena faktor apa? Nah, hubungan yang terjadi itu hubungan kerajaan Adigaya di Nusantara dengan kerajaan di bawahnya hanya berlangsung dalam bentuk hubungan hak dan kewajiban yang saling menguntungkan. Keuntungan yang diperoleh dari kerajaan besar antara lain berupa pengakuan simbolik seperti kesetiaan dan pembayaran upeti berupa barang yang digunakan kerajaan dan untuk diperdagangkan kembali dalam skala internasional. Kemudian keuntungan kerajaan kecil adalah perlindungan dan rasa aman sekaligus kebanggaan atas hubungan tersebut. Kemudian jika kerajaan besar sudah tidak bisa memberikan rasa aman, kebanyakan kerajaan kecil akan melakukan pembangkangan dan berpindah ke kerajaan yang lainnya. Hubungan tersebut terjadi semakin mengukuhkan Nusantara sebagai negara kepulauan yang dipersatukan oleh kekuatan politik dan dagang. Apakah jawabannya bisa diterima? Diterima. Kembalikan kepada Terima kasih pada Kak Fitri. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari
Ilyas. Pertanyaannya tadi tentang masuk dampak bencana alam pada jalur perdagangan. Nah, sebenarnya yang kami maksudkan pada dampak negatif bencana alam tersebut itu karena letak geografis Indonesia sendiri yang merupakan kawasan sebagai jalur perdagangan internasional itu. Jadi bukan karena pelayarannya, tapi memang karena letak geografis Indonesia itu sendiri. Namun juga sebenarnya bencana itu tidak datang dari seperti dari wilayah geografi Indonesia itu sendiri, tapi karena jalur perdagangan itu diperebutkan, maka banyak bangsa yang datang dan membuat konflik dan akhirnya terjadi perang. Itu juga merupakan dampak bencana kan. Nah, dampak bencana alam geografis yang kami maksud ini yaitu sering terjadi bencana alam di Indonesia karena Indonesia berada pada jalur pematahan lempeng kerak dunia yang pergerakan dan lempeng tersebut dapat berakibat pada terjadinya gempa bumi. Selain itu, munculnya banyak gunung berapi juga bisa menjadi potensi bencana alam. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Rahmawati. Terima kasih kepada moderator. Kemudian saya akan menjawab pertanyaan dari Ade Surya Akbar, yang mana pertanyaannya, pola konflik seperti apa yang dibawa bangsa Barat ke wilayah Nusantara dan juga konflik seperti apa yang dibawa kerajaan-kerajaan di Nusantara. Konflik-konflik yang mereka bawa ke Nusantara itu seperti yang kita ketahui bahwa mereka ingin memperebutkan wilayah Nusantara, wilayah jajahannya, dan memperluas wilayah jajahannya. Kemudian seperti yang kita ketahui bahwa Nusantara merupakan wilayah yang mempunyai letak yang strategis dan membuat jalur perdagangannya itu berkembang. Kemudian dengan berkembangnya perdagangan di Nusantara, maka mereka memperebutkan Nusantara dengan cara memonopoli perdagangan di Nusantara. Dengan memonopoli perdagangan di Nusantara, maka bangsa-bangsa Eropa berpikir dapat menguasai wilayah Nusantara. Terima kasih. Terima kasih pada Rati. Akan saya tambahi sedikit bahwasannya pola konflik yang dibawa itu karena adanya rasa ingin memiliki jalur perdagangan internasional itu antara bangsa Portugis, Belanda, VOC dengan masyarakat Indonesia sendiri, Kesultanan Indonesia sendiri. Nah, karena perebutan itu, maka terjadilah konflik-konflik tersebut. Seperti yang dilakukan oleh VOC kepada Kesultanan Mataram, yang mana mengadu domba antara satu kerajaan dengan kerajaan lainnya. Seperti itu, saya kira. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijelaskan oleh Ida. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Amri. Bagaimana para pelaut menanggapi terjadinya bencana alam yang terjadi di Nusantara? Jawabannya, pada saat terjadinya pelayaran di Nusantara itu belum mengenal tentang arah angin. Jadi mereka menggunakan navigasi untuk melacak atau mengetahui arah angin, sehingga mereka bisa mengatasi bencana alam atau memprediksi cuaca yang mereka alami ketika hendak melaut. Terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak dan ikut berdiskusi dalam presentasi kami kali ini. Izinkan saya menyampaikan kesimpulan. Nah, perdagangan sudah berlangsung sejak abad pertama Masehi. Perdagangan waktu itu berlangsung antar pulau di Indonesia, bahkan dengan penduduk di daratan Asia Tenggara. Perdagangan menggunakan jalur laut sebagai sarana penghubung karena memiliki
terciptanya Selat Malaka telah menjadi titik-titik penting dan strategis dalam jalur perdagangan internasional. Jalur yang menghubungkan para pedagang mulai dari Jepang, India, hingga Timur Tengah. Kerajaan-kerajaan lokal di Nusantara silih berganti menguasai jalur ini, Sriwijaya, Majapahit, hingga Kesultanan Malaka. Lalu, tiba-tiba pada awal abad ke-16, persaingan yang biasanya hanya melibatkan entitas politik tiba-tiba dimasuki oleh suatu kekuatan yang jauh dari Eropa Barat, yaitu Portugis, yang menaklukkan Selat Malaka tersebut pada tahun 1511. Dan hal ini membuat perubahan dalam jalur perdagangan yang awalnya Malaka menjadi pusat perdagangan yang banyak disinggahi para pedagang, tetapi malah Malaka jatuh ke tangan Portugis. Para pedagang menghindari Malaka karena Portugis berkuasa di sana. Para pedagang pun mengubah jalur perdagangan mereka. Pada saat itu Banten menjelma sebagai pusat perdagangan yang strategis dan banyak dikunjungi. Dan pada abad 17 semakin besar kekuatan dan kemampuan Belanda untuk menguasai jalur perdagangan. Semakin sulit bagi kapal-kapal pribumi untuk memelihara hubungan laut antara pelabuhan-pelabuhan tersebut. Maka dari itu kapal-kapal Jawa dan Portugis mencari antara pelabuhan-pelabuhan tersebut jalur lain untuk menghindari dagang yang telah dikuasai oleh Belanda itu. Akhirnya kapal-kapal Portugis bersama dengan Pandu Melayu melalui 3 jalur laut, yaitu pesisir utara Jawa, pantai selatan Kalimantan, dan Brunei dan Mindanao. Rute pelayaran dan perdagangan tidak hanya sebagai jalur tukar barang, tetapi melalui jalur ini juga terjadi pertukaran budaya, agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi antara Asia dan Eropa. Tetapi terdapat juga dampak positif dan negatif yang ditimbulkan dari rute pelayaran dan perdagangan ini, yaitu dampak positifnya Nusantara sebagai wilayah strategis menjadi pusat perdagangan banyak mendatangkan orang-orang dari seluruh dunia, hingga menjadi kesempatan untuk memperkenalkan Nusantara kepada dunia luar, dan membuat banyak relasi untuk melakukan hubungan baik ekonomi maupun politik. Tetapi hal itu juga dapat sekaligus menjadi dampak negatif. Banyaknya orang hampir dari seluruh dunia berkunjung ke Nusantara membuat sulitnya pengawasan keamanan, dan banyaknya pintu masuk ilegal menyebabkan Indonesia rawan terjadi penyelundupan dan tindak kejahatan. Sebagian besar wilayah Indonesia adalah lautan, sehingga pengawasan keamanan terhadap penyusup dan pencuri ikan dan pesisir laut sulit terlacak. Selain itu, Indonesia juga berada pada jalur lalu lintas dunia dan juga berakibat mudahnya penyelundupan senjata ilegal serta narkoba di Indonesia. Kemudian terjadi juga pertukaran budaya, masuknya budaya-budaya asing ke Nusantara, membuat semakin pudarnya budaya-budaya lokal di Nusantara. Saya kira itu kesimpulan dari kelompok kami. Terima kasih pada teman-teman semuanya. Saya sebagai moderator mohon maaf atas kesalahan kami, atas kata-kata kami atau atas jawaban kami yang kurang berkenan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biar